Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi kesehatan kekuatan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa pula kita sampaikan salam kita ke pangkuan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa tumbuh di generasi-generasi sekarang ini dengan pendidikan, dengan ilmu ya. Dari zaman dulu kita dari zaman jahiliyah yang tidak ada ilmu, sekarang ada sama kita sekarang. Berbicara masalah ilmu, kebanyakan kita tidak ada orang bodoh loh di dunia ini. Pasti punya kepintaran tersendiri. Nah, kita merasa terkadang kita merasa pintar, terus menjatuhkan orang atau mencuekkan orang, atau di saat orang berbicara sama kita, bodoh amat, males atau saat dia bicara kita sibuk dengan HP kita main game, atau saat dia berbicara sama kita bantah, bener loh, benar kan seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah di hari ini saya ingin menaikkan 11 etika berbicara dalam Islam. Ya, kenapa saya naikkan ini? Karena ini juga terjadi sama saya. Masih dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Karena contoh lah kita bilang, di saat kita bangun pagi, ya, yang kita melakukan komunikasi dengan keluarga, seperti itu, sama istri, atau sama anak, atau sama orang tua kita, gitu. Terus di dalam Islam ternyata mengajarkan kita bagaimana etika berbicara. Seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada umatnya bagaimana berbicara dengan orang lain. Sampai ke situ, Rasulullah ya pada dahulu ya, pada dahulu kala ya, kita katakan seperti itu biar enak kita terjemahkan. Dahulu kala Rasulullah sudah mengerti tentang umatnya ke depan. Ke depan, makanya saat itu Rasulullah bersabda, mengatakan seperti ini contohnya gitu. Makanya saya ingin menaikkannya hari ini. Ya, kita semua tahu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan kelembutannya, kesantunannya saat beliau berbicara, sehingga banyak yang merasa pernah menjadi lawan bicara beliau, terasa dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sejatinya terdapat ya tata krama dan tutur kata yang baik, ya, tidak mengandung kata-kata yang menyakiti orang lain. Terdapat sindiran ya, ada ketus, dan lain-lain yang melukai lisan. Secara lisan kita berketus sama dia, karena itu yang terjadi saat ini. Saya pribadi, kenapa saya naikkan ini saya pribadi juga, makanya saya menaikkannya. Ini pribadi saya juga, gitu. Ini karena kan bisa jadi menambah dosa menambah dosa lisan kita. Jadi
Sekarang saya ingin menaikkan bagaimana etika berbicara dalam Islam. Ya. Jadi kita mulai ya. Yang pertama, berkata baik atau diam. Nah, karena kita harus memilih perkataan yang baik atau lebih baik diam ketika kita tidak menemukan kata-kata yang baik untuk diberikan kepada lawan bicara kita. Nah, pemeliharaan kata bertujuan untuk tidak menyakiti hati orang lain. Dengan secara lisan kita itu tidak menyakiti orang lain. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, berbicara ya hal yang penting-penting aja, jangan menambah-nambah. Gitu. Nah, sering kita temukan sekumpulan teman-teman ya yang menghabiskan waktunya dengan saling bercakap-cakap, berkata-kata. Namun ternyata terkadang ya pembicaraan mereka ngelantur dan tidak bisa kita bedakan baik atau buruk. Oleh karena itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita banyak berbicara. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, dilarang membicarakan setiap yang didengar. Dilarang membicarakan setiap yang didengar. Nah, sekarang gini, banyak yang terjadi ya, atau banyak sekali informasi yang bertebaran setiap harinya di dalam kehidupan kita, dan beberapa informasi tersebut tidak semua berisi kebenaran, tidak, dan membawa kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, jadi kan gini, kita harus berhati-hati dalam membicarakannya. Setiap yang kita dengar dari orang lain, kita stop, kita berbicarkan yang penting-penting aja lah gitu. Dilarang membicarakan setiap yang didengar, karena apapun yang kita dengar itu ya mungkin itu hanya gosip belaka seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, siapa yang membicarakan setiap apa yang didengarnya, berarti ia adalah pembicara yang dusta. Itu dia. Dan yang keempat, jangan berbicara hal-hal kotor. No. Karena kebanyakan kita kan mengutarakan kata-kata sumpah serapah, sindiran, kritikan. Karena kritikannya tanpa ada dasar yang jelas, merupakan larangan bagi mereka yang ingin berbicara dengan baik kepada lawan bicara kita. Seperti itu. Karena berbicara seperti itu seperti kita memandang rendah lawan bicara kita. Jadi jangan berbicara hal-hal yang kotor. No. Kelima, jangan memulai debat meskipun kita benar. Ini sering terjadi. Kita merasa benar, ya. Terus kita buat satu forum ya, kita menyalahkan terus orang. Kita menyalahkan terus orang. Memang benar kita, cuman etika dalam berbicara dalam Islam, jangan memulai debat meskipun kita benar. Seperti itu. Karena bisa jadi membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu kita pertama, terus memutuskan tali silaturahmi dan menciptakan permusuhan. Makanya jangan memulai debat meskipun kita benar. Terus yang keenam, dilarang berdusta untuk membuat orang tertawa. Ini lagi masalahnya. Karena kita banyak temukan ya para pelawak di televisi yang melucu ya untuk membuat kita tertawa, karena humor atau lawakan merupakan alter ego.
bagi kita yang sudah stres dengan apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Namun tidak diperkenankan untuk memberikan hiburan dengan mengarang cerita, tidak perlu. Nah, ini ada sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Celakalah orang yang berbicara lalu berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Celakalah dia dan celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud, dihasankan oleh Al-Albani. Ketujuh, berbicara dengan intonasi rendah namun jelas. Dilarang cerita seperti ini. Nah, kita dianjurkan untuk berbicara dengan tutur kata yang lembut namun tetap terdengar oleh lawan bicara kita. Tutur dari hati tanpa terkesan dibuat-buat ya, atau dipaksakan. Sementara perkataan hendaknya berisikan materi yang jujur dan bermanfaat. Seperti itu. Rasulullah juga menyatakan seperti ini ya, sabda Rasulullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Itu yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan, tenang dalam berbicara. Santai, tidak perlu menggebu-gebu. Itu berbahaya. Tenang dalam berbicara. Ini Aisyah radhiyallahu anha ya, telah menuturkan, sesungguhnya Nabi apabila membicarakan sesuatu pembicaraan, sekiranya ada orang yang menghitungnya, misalnya ia dapat menghitungnya. Itu Aisyah radhiyallahu mengatakan seperti itu. Terus yang ke-9, jangan berkata gibah dan fitnah. Sering juga terjadi ini. Gibah atau menggunjingkan orang lain ataupun mengadu domba tidak diperkenankan dalam etika berbicara dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, yang artinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Hadis riwayat Astagfirullahaladzim, Quran surat Al-Hujarat ayat ke-12. Seperti itu. Sekarang yang ke-10, tidak memotong pembicaraan. Ini dia nih. Ini salah satu yang sering terjadi ya. Karena kebanyakan kita sering memotong orang berbicara. Karena mudah memotong, dia mengeluarkan pendapat dia gini, mungkin ini yang benar, itu salah. Karena kita telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selain itu, kita juga tidak bisa mencerna lebih baik pendapat kita saat harus merespon pernyataan lawan bicara. Itu. Ini Rasulullah SAW juga seperti itu, ya. Itu karena dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Oke. Dan yang 11, menghindari perkataan sarkasme. Sarkasme itu keras, perkataan yang keras, ya, dan ucapan yang menyakitkan perasaan seperti cacian dan sindiran sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita juga dianjurkan untuk tidak mencari-cari kesalahan pembicaraan orang lain, tidak, karena perbuatan tersebut bisa jadi pemicu dan mengundang kebencian, permusuhan, dan pertentangan. Jadi
yang saya banyak mengeluarkan pemberitahuan ya, penjelasan, terus ya tentang kehidupan kita sehari-hari ya. Karena sekecil apapun itu coba kita hindari. Kita hindari dulu yang kecil-kecil. Nah, kalau menurut saya pribadi ya kecil-kecil itu kita hindari. Karena jika kita bisa menghindari yang kecil-kecil, insya Allah berlanjut, insya Allah. Nah, seperti itu. Karena kita ini hidup di dunia ini kan hanya sementara. Ya, coba kita perbuat yang baik-baik lah. Jadi demikianlah ya, diantara sekian banyak adab dan etika berbicara dalam Islam yang telah saya jelaskan tadi ya. Semoga kita bisa mengambil ya hikmah dari pembicaraan ini, dari hal-hal yang saya bicarakan ini. Semoga kita ke depan lebih baik lagi. Oke. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam berkomunikasi sehari-hari. Oke. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.